Selatan, edisi Anak Magang. Hai. Oke, jadi hari ini kita akan bercerita santai dan bermakna. Nah, perkenalkan, saya Nurul Anissa Musakir, akrab disapa Nicas. Hai Nicas. Dan saya Elsa Sri Panca, akrab disapa Elsa. Halo Elsa. Hai. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang seputar kehidupan remaja. Nah, betul sekali Elsa. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang dekat di kalangan remaja ini. Betul sekali Nicas, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali anak muda yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, iya, kayak semacam dia insecure dengan penampilannya, dari ekonominya, kemampuannya, dan kayak kadang itu di sosmed tuh kayak orang posti tentang kemampuannya, jadi kita kayak berpikir ih masa mereka bisa sedangkan kita tidak. Ya, betul sekali Nicas. Dan itu tanpa sadar bisa membuat mereka kehilangan kepercayaan dirinya mereka. Nah, maka dari itu kita akan mengangkat tema mengenai remaja insecure, di mana kita akan membahas tentang penampilan, prestasi, kehidupan sosialnya, dan ekonominya. Nah, supaya obrolan kita tambah seru, kita bisa undang dua teman kita yang memiliki pengalaman insecure. Oke, kita sambut Trisna dan Ita. Ya, gimana kabar Kak? Baik. Kalau kita, Alhamdulillah baik. oke. Jadi kita perkenalan lebih lengkap dulu dia sama Risna. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Risna. Saya asalnya dari Maros. Wah, Maros. Ya, Apa ya tas? Maros itu yang banyak Kak, roti Maros. Wah, satu ada apa sih? Nanti. Sambil makan-makan gitu. Ya, Karisna dari jurusan apa? Kalau saya dari jurusan sosiologi. Sosiologi. Mungkin bisa langsung lanjut ke Ita. Perkenalkan, nama saya Masita, sering disapa Ita. Halo Ita. Saya berasal dari Selayar. Selayar ya. Baik, Tempat wisata ya? Kapan-kapan jalan-jalan ke Selayar. Oh, oke, asik. Sekarang ya. Kalau dari selesai dari sini mungkin bisa langsung ke Masuk. Kalau Kak Ita dari jurusan apa? Kalau aku dari jurusan bimbingan dan konseling. Oke. Lagi siswa bermasalah. Oke nih, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pembahasan awal. Nah, sekarang itu banyak remaja yang merasa dirinya itu insecure, kayak tidak percaya diri lah dengan dirinya sendiri. Nah, saya mau tahu dari pandangannya Karisna dan Rita, apa sih itu insecure? Nah, betul sekali yang dibilang tadi Ches. Jadi menurut kalian insecure itu apa? Karena sekarang istilah ini sering dipakai di kalangan remaja. Mungkin langsung saja saya minta dari pendapatnya Risna. Baik. Ya, betul sekali apa yang ditanyakan oleh Kak Nicas dan Kak Elsa itu. Sebenarnya ini sekarang memang insecure ini sedang marak-maraknya di kalangan remaja. Ya, kita sapa lagi seperti kita ini pasti selalu juga merasa insecure begitu. Nah, kalau dari saya insecure itu kita merasa diri kita itu kurang begitu, kayak sulit kembangkan diri kita, sulit kembangkan potensi kita, padahal kita sebenarnya bisa cuman karena insecure atau mungkin misal ada teman tak dilihat, bisanya dia, masa saya tidak begitu. Nah, tapi terkadang itu begitu nih biasa terjadi insecure yang tidak bisa kita tidak bisa kembangkan padahal sebenarnya bisa juga gitu. Cuman kalau dicoba. Iya, takut biasa juga takut untuk mencoba. Kalau dari saya apa sih itu insecure? Kalau dari saya itu insecure itu kurang percaya diri, merasa diri minder dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, sering munculnya itu
dengan rasa penilaian orang lain. Oh Ya. iya. Yang kayak misalnya ini dengan penampilan begini. Iya. Nah, itu yang buat Iya, kayak orang-orang betul. insecure. Insecure. Ya, jadi dari pendapatnya Risna dengan kita itu, jadi insecure itu seseorang yang kurang percaya diri dan merasa dirinya itu tidak bisa untuk berkembang, merasa minder dan takut untuk mencoba, belum pernah coba tapi sudah takut duluan. Iya. Yang kedua, betul sekali. Nah, sekarang juga itu anak-anak remaja zaman sekarang itu apalagi yang kayak berpenampilan bagus lah. Terus kita yang kayak biasa-biasa dikit toh pasti dibilang, pernah nggak sih Ita? Pernah nggak sih Kak Ita merasakan dengan kayak dia bagus nih penampilannya, sedangkan saya dia aja gini pakai pakaianku apa gitu. Ya, betul sekali. Saya sering merasa diri itu kayak kok dia bagus penampilannya sedangkan saya begini-begini aja. Dan juga warna kulit, dia putih sedangkan saya hitam. Terus kalau semisal begitu, apa sih solusinya yang kayak buat supaya nggak boleh kayak begitu? Saya juga punya penampilan yang baik gitu. Harus merasa dirinya itu kayak percaya diri, menerima penampilannya dengan seadanya. Kalau dari Risna, Kalau berbicara dengan kayak penampilan begitu, nah kita juga tahu sekarang zaman-zaman zaman-zaman modern juga sekarang toh. Nah, Gen Z ini lebih mementingkan biasa penampilannya, lebih mementingkan begitu. Kayak semisal ada kayak yang fashion apa yang sekarang itu yang misalnya ngetrend sekarang begitu. Ya. Nah, biasa itu lebih cenderungi untuk mau cepat naik putih supaya tidak mau tertinggal toh. Ya. Kalau misal ada nih temannya duluan yang yang gunakan fashion begitu, bilang, nah duluan ke itu, mau kak juga. Nah, tapi biasanya keterbatasan juga toh kalau misalnya tidak bisa mengikuti. Nah, itu kayak merasa tertinggal biasa kalau begitu. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya untuk berpenampilan begini. Kayak misal pakai sepatu apakah yang ngetrend sekarang begitu. Nah, mau juga cepat mengikuti. Tapi tidak bisa, jadi itu merasa kayak kurang sekali dirinya begitu. tapi kalau dari pengalamannya Risna pernah seperti itu? Kalau saya ya pernah, pasti pernah juga merasa seperti itu. Kalau misal teman-teman ada kayak dia bisa berpenampilan yang menarik begitu ya, yang lebih menarik, tapi pasti yang berpenampilan lebih menarik itu pasti dia yang sering dilihat begitu, dia yang sering dilihat, dia yang paling sering dinotis tuh biasanya kayak begitu. Kampus Ya, itu kan yang kayak terkenal gitu. sekali itu yang kayak outfitnya bagus-bagus. Begitu. Apalagi sekarang kalau di kampus-kampus tuh kayak tidak mau kalah semua outfitnya. Ya. Gitu. Tidak mau kalah semua outfitnya itu, semua orang di kampus. Jadi kayak biasa yang berpenampilan biasa saja. Biasa itu diceritai biasa. Diceritai bilang, kenapa begitu dia penampilannya di kampus? Kenapa dia baju begitu? Tabrak warna nih. Kenapa dia begitu? Tidak masuk itu celana sama baju lah. Biasa begitu. Jadi kayak ini merasa kita tidak pede juga untuk biasa ke kampus atau apakah begitu. Kalau misal kayak tidak sesuai dengan pakaian-pakaian sekarang semisal begitu. Jadi kayak jangan biasa kayak tidak mau ke kampus kalau tidak ada baju-baju baru jangan ke kampus deh, tidak ada bajuku, tidak ada bajuku, jangan pergi deh. Biasa begitu. Nah, oke. Dari segi penampilan. Nah, terus bagaimana sih kalau insecure mengenai kemampuannya orang-orang? Kan banyak itu orang-orang yang remaja
remaja-remaja dia posting di IG-nya kemampuannya, bisa jadi MC lah, mahasiswa Nyanyi. dia Ya. mahasiswa berprestasi. Ya. Nah, kayak pernah nggak sih kalian juga kayak merasakan insecure terhadap kemampuan? Bagaimana kalau dari Ita? Saya sering merasa diri tidak mampu dan sudah insecure terhadap orang yang misalnya yang public speaking-nya baik, pintar, sama itu. Karena orang yang begitu yang menyebabkannya itu sering gagal. Iya, betul. Karena kalau kita nggak percaya diri sama diri kita sendiri, bakalan kayak kasih donki untuk Iya. tidak berani memulai kembali gitu. Kalau dari Risna, Ya, pasti sering juga mengalami hal-hal seperti itu, kayak semisal ini lihat ki orang yang bisa nih di usia-usia segini bisa nih berpenghasilan biasa begitu, biasa kayak kenapa dia berpenghasilan, saya masih begini-begini aja, masih biasa juga kadang kayak masih minta di orang tua begitu, sedangkan ini teman tak yang lain ada nih yang bisa beli beli ini beli itulah pakai uangnya sendiri, jadi kayak dan terus kayak semisal juga di tentang misalnya di kampus lah begitu. Nah ini banyak yang mengikuti kayak organisasi atau apalah begitu, lomba-lomba. Nah kita tidak ikuti begitu. Kupu-kupu di Ya, kupu-kupu ya. kuliah pulang begitu. Nah pasti merasa kayak kenapa ini orang bisa semua kenapa kayak sedangkan kita ini begini aja ki, tidak ditahu ki, karena kayak begitu ya, kayak merasa kurang sekali, merasa tertinggal ki begitu. Jadi insecure-nya bermulai dari situ, dia Iya, kayak mulai tidak dari- punya prestasi Iya. apa-apa sedangkan mereka punya. Begitu. Oke, baik. Terus setelah dari kita bahas mengenai prestasinya, nah dari segi ekonomi kayak sekarang juga lagi marak-maraknya itu anak remaja berpenampilan juga yang kayak tadi dikatakan bahwa Iya. berpenampilan yang kayak wow Iya. gitu. Nah kayak pakai barang bermerek sedangkan kita belum bisa beli itu barang. Nah bagaimana sih caranya supaya bagaimana sih, apakah kalian pernah merasakan kondisi tersebut? mungkin mulai dari Risna. Iya. Ya, oke. Ya, kita berbicara tentang zaman sekarang yang sekarang itu yang tren itu semisal ini saya pernah ini semisal temanku ini nah bilang 2026 nih masih pakai HP Android kok. Iya, aduh. Itu bilang Mas, itu apa masalah? Apa masalahnya kalau sama-sama HP itu kan? nih? Oh, gitu. Bilang, 2026 nih masih pakai HP Android kok. Apa masalahnya? Nah, ini juga sekarang yang jadi masalah di kalangan kita ini karena tentang HP saja itu tidak mau semua rata-rata tidak mau pakai HP Android. Apalagi semisal banyak nih sekarang misalnya ini HP iPhone semisal. Nah sekarang ini yang keluar nih HP iPhone 17 sedangkan kita HP Masih Android Vivo, ya. begitu kayak kenapa ini kayak ini sekarang tidak mau terkalahkan begitu, kayak mau terus nih ikutan ini, mau juga pakai HP ini, mau juga HP ini. Nah sekarang juga itu selain HP itu juga sekarang ada itu yang tumbler minuman. Sekarang itu banyak nih merek-mereknya itu. Iya. Kayak ada yang lebih mahal juga itu. Karena kan kita biasa ini pakai yang biasa saja. Yang biasa tapi sekarang
tidak fokus, tidak pernah ini. Oke, tapi sekarang tidak mau tidak mau terkalahkan. Kalau misal ke kampus harus bawa tumbler yang besar, yang bagus. Apalah kita ini yang bawa. Jadi selain HP itu, sekarang itu ada juga tumbler yang sekarang itu yang bermerek itu sekarang itu biasa itu kalau ke kampus itu semua mahasiswa itu bawa tumbler. Nah, bawa bagus-bagus iya, itu kan. bagus-bagus itu kayak biasa ada juga mahasiswa yang bawa di tumbler biasa kayak iya. Ada tuh yang hadiah-hadiah Iya, yang begitu. surya gitu Yang begitu kayak ini sekarang banyak sekali nih banyak sekali nih bahan untuk kita ini merasa insecure, banyak sekali nih kayak semisal merasa tertinggal nih apa tentang alat-alat elektronik tentang barang-barang yang sekarang yang tren begitu. Kalau tidak maksudnya kalau tidak diikuti itu kayak merasa tertinggal banget begitu. Kalau dari Kak Ita, bagaimana sih itu kalau kita insecure mengenai ekonomi, pernah nggak mengalaminya, terus bagaimana? Ya pernah. Nah menurut saya itu insecure karena ekonomi itu merasa dirinya itu malu terhadap kondisi keluarganya. Nah penyebabnya itu karena lingkungan, Yang kayak kalau kesalahan lingkungannya, kayak lihat orang yang punya sepatu baru mau juga dia, padahal dia tuh belum mampu untuk beli itu. Dari dia kayak mau memaksa orang tuanya untuk beli itu demi gaya hidupnya. Kalau dari tadi kan sudah ada contohnya, terus caranya apa sih itu supaya rasa insecure itu hilang? Bagaimana? Oh ya, dikecil. Iya. Kayak tiga. Saya gampang. Ya baik, jadi Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai berbagai insecure, baik baik di tentang kemampuan, penampilan, dan ekonomi. Nah, apa sih dampaknya itu insecure bagi teman-teman dari mana? Terserah. Jangan disebut. baik, jadi tadi kan kita sudah bahas tentang jenis-jenis insecure seperti kemampuan, penampilan, dan ekonomi. Nah, mungkin kita bisa beralih ke pembahasan selanjutnya, itu dampak-dampaknya terhadap kita dan remaja yang lainnya. Mungkin bisa mulai dari kita dampaknya. Nah dampaknya yaitu sering merasa cemas dan overthinking. Nah itu membuat seseorang itu terlalu memikirkan hal yang negatif. Tidak ada lagi. Nah ada juga kayak merasa membandingkan diri dengan orang lain. Dia tuh selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, kayak kok dia bisa, saya nggak bisa. Kayak kok dia penampilan bagus, saya begini. Kalau dari Risna sendiri, apa sih dampak insecure itu bagi Risna? Kalau mungkin bisa dari saya secara pribadi dulu. Nah, kalau dari saya secara pribadi itu ketika merasa insecure itu pasti dampaknya selalu ada. Kayak semisal seperti tadi yang dibilang oleh Ita itu adanya insecure overthinking. Nah, kayak semisal ini gara-gara insecure ini yang bisa membuat tidak tidur, kayak dipikirkan terus begitu, kayak dipikir terus bilang kenapa kak begini, iya, ini yang bikin overthinking. Terus yang kedua itu
bisa membuat kita untuk tidak percaya diri, kayak malu-malu maki bilang sebelum semisal kayak kurang ki begitu, kayak malu-malu maki untuk tampilkan ini sebenarnya bisa aja ki tapi bisa padahal bisa aja kita tapi terkala itu malu maki jadi lain-lain nih dirasa. Terus kayak apa lagi di sulit ki juga kembangkan nih potensi kita begitu, kayak merasa gagal ki dirasa, merasa terus karena itu yang buat kita buat sekali ki ini down kalau insecure ki jadi Padahal belum dicoba. itu nih sebenarnya mau sekali nih ki ini cuman gara-gara selalu ada bisikan-bisikan selalu ada malu. bisikan itu, selalu ada pikiran-pikiran Iya, negatif. pikiran negatif itu jadi kayak tidak bisa lagi, kayak terdorong ini rasa untuk jangan nih, kayak selalu apa namanya, selalu ki tidak bisa gitu. Sampai kayak merasa kayak sampai situ nih batas Iya, kemampuan sampai Kak, situ padahal nih. masih bisa dikembangkan iya, gitu. Oke. Betul. Nah, kan sudah dampak, bagaimana sih strateginya supaya ulangi. Oke, kan tadi sudah dibahas mengenai dampak dari insecure. Iya. Nah, bagaimana sih cara mengatasi insecure menurut kalian berdua? Nah, Kayak dari Risma lah. Oke, kalau dari saya sebenarnya itu cara untuk menghadapi insecure ini, yang pertama kita harus selalu berpositif thinking begitu, ya harus selalu berpikiran baik. Kan dari tadinya itu dampaknya yang bikin overthinking. Nah sekarang ini solusinya itu harus selalu bisa berpikiran positif, kayak semisal bisa jaga itu, bisa ji. Jadi terus tidak usah memikirkan apa yang orang lain bilang. Kayak kalau Nabila bilang, tidak bisa kok kau, jangan nih kau, tidak bisa kok. Tapi jangan dengar gitu, terus saja kembangkan dirinya, kayak jangan dengar gitu, bilang bisa dia ini, jangan nih. Terus selain dari itu Oke. ya, Lanjut ke kita saja ya. Nah, kalau cara mengatasinya yaitu harus menerima diri sendiri. Ya, menerima diri sendiri itu bukan kita menyerah, bukan, tetapi kita menghargai apa yang ada pada diri kita sendiri. Ada lagi? Mungkin itu aja karena itu dari pengalaman saya sendiri. Oke. Nah, ini kan ini kita bertanya-tanya terus sama ada nggak dari Kak Elsa? Iya, kan dari tadi kita ini ditanya-tanya. Ya, dan cara mengatasinya. Oke, mungkin kalau pengalaman saya itu saya biasa itu ini dari pengalaman pribadi saya. Saya itu biasa insecure karena contohnya nih, saya punya teman dia itu public speakingnya bagus sekali. Sedangkan saya bicara saja di depan kelas presentasi sudah gugup. Saya berasa kayak bagaimana caranya nih supaya saya bisa kayak teman saya. Terus juga seperti yang dikatakan tadi dari kemampuannya. Saya melihat teman sebaya saya rata-rata itu sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Kayak bisa jadi konten kreator yang bikin vlog gitu, TikTok, kan itu dapat uang. Sedangkan saya masih Berbahan. saya masih minta-minta di orang tua atau kakak saya. Betul. Itu saja sih. Iya, betul. Sekarang kan sudah nih Kak Elsa, mungkin sekarang Kak Nicas lagi ya menceritakan pengalamannya. Pengalaman tentang insecure. Betul. Dia kalau juga insecure selalu juga Iya. mungkin alami tuh rasanya insecure. Tapi paling sering itu tuh kayak misalnya ini teman itu sama seperti Iya. Elsa,
teman-teman di kelas lebih bagus anunya public speakingnya. Terus jujur yang saya juga kadang insecure itu tuh dari mereka putihnya sih, saya kulit kok gitu kan, jadi kayak merasa kak dari kapan kak bisa sampai akhirnya tuh saya coba berbagai kayak handbody apa segala macam, tapi memang ya mungkin kita punya versi cantiknya tersendiri begitu. Nah makanya saya kayak kadang nggak insecure, tapi kayak pikir lagi deh kalau misalnya bakalan insecure terus kan sama diriku, itu yang kasih bawaan pikiran lagi ke saya begitu. Jadi kayak apa ya, jalanin saja, semua punya porsinya masing-masing. Nah guys, kan tadi sudah berbagi cerita mengenai insecure dan pengalaman pribadinya. Nah baik dari Kak Risna, Kak Ita maupun Kak Elsa dan saya pribadi. Nah sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Saya punya kalimat penyemangat untuk teman-teman remaja di luar sana yang merasa insecure untuk semua kalangan itu. Nah itu tidak apa-apa, kita berjalan pelan-pelan selama kamu tidak berhenti menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, bukan karena perkataan orang lain, tapi tentang bagaimana cara kamu menghargai diri sendiri. Oke, saya Nicas, Saya Elsa. Saya Risna. Dan saya Ita. pamit undur diri, sekian dan Terima kasih. bye-bye.